kenaikan harga gabah saat ini tengah terjadi dan bahkan kenaikannya juga cukup jauh di atas HPP begitu. Seperti apa sejauh ini analisis dari Kementerian Pertanian? Apakah memang karena faktor musiman atau justru ada faktor-faktor lain yang juga turut membuat kenaikan harga gabah ini terjadi, Pak Batara? Terima kasih sebelumnya. Jadi pertama yang perlu kita harus lihat ya, kenaikan harga gabah ini kan dimulai dari tahun 2023 ya. Jadi pada saat itu artinya kalau kita lihat dibandingkan dengan 2022, harga gabah ini memang terus meningkat ya di 2023. Dan saat ini memang di Januari Februari ini prediksi produksi itu memang agak bergeser ya, agak bergeser ke arah Maret sampai Mei nantinya. Sesuai dengan data KSA, harapan kita di Maret nanti ada 3,51 juta ton beras yang bisa kita produksi dari hasil panen kita, dan itu mungkin salah satu pemicu ya di kondisi saat ini. Kedua adalah memang yang perlu kita cermati adalah harga global ya. Harga global saat ini kan terus juga meningkat ya. Yang ketiga itu yang kita lihat adalah ya perlunya penataan rantai pasok yang lebih pendek ya, agar harga itu tidak terlalu banyak margin di rantai pasok. Itu mungkin yang perlu kita cermati saat ini ya. Semoga dengan produksi di Maret nanti hal ini dapat menurunkan harga gabah dan berikutnya menurunkan harga beras. Oke, baik. Tapi di satu sisi kalau kita lihat pernyataan dari Bulog begitu Pak Batara, disebutkan bahwa tingginya harga gabah ini membuat harga beras melonjak dan juga memicu kelangkaan. Nah, upaya yang bisa dilakukan jangka pendek oleh Kementerian Pertanian untuk menurunkan harga gabah begitu agar harga beras ini ke depannya juga bisa ikut turun seperti apa? Pada posisi saat ini kan sesuai data produksi ya, artinya kalau di Januari Februari kan produksi kita memang minim ya. Di Januari itu sesuai dengan data BPS kan hanya 0,95 kalau salah ya, di Februari 1,3 kalau salah, 1,3 juta ton beras. Di Maret nanti harapan kita 3,51 juta ton beras itu kalau dilihat dengan kebutuhan per bulan ya sekitar 2,54 ya juta ton beras, harapan kita ini bisa dikelola dengan baik dan diatur logistiknya dengan baik sehingga tidak memicu lagi, artinya gabah itu tidak memicu lagi istilahnya kelangkaan disebut tadi itu. Gabah itu artinya kekurangan yang ada itu terjadi lagi di bulan Maret. Dan kedua sebenarnya kekurangan di bulan-bulan Januari Februari artinya kan bisa ditutupi dari produksi yang terjadi di tahun 2023. Oke, Itu yang baik. harus kita lakukan. Yang kedua itu ya memang kita harus melakukan juga penataan penggilingan ya. Karena kan sebenarnya kan beras ini kan lahir di penggilingan ya. Artinya sirkulasinya kan bisa sangat panjang ya. Misalnya produksi padi di Indramayu tapi menggilingnya bisa aja di Sumatera Selatan. Karena kebetulan di Sumatera Selatan kondisinya misalnya tidak ada panen atau panennya sedikit, sehingga penggilingan yang ada di Sumatera Selatan pasti punya akses untuk mencari gabah di provinsi lain. Kayak gitulah yang saat ini terjadi, sehingga kita harus melakukan pendataan ya, meningkatkan lagi ibaratnya logistik yang lebih rapi ya, sehingga dari bulan per bulan itu bisa tidak terjadi perputaran beras atau perputaran barang ini yang memicu kenaikan harga gitu, Mbak. Oke, baik. Tadi sebetulnya ada 2 poin yang saya tangkap Pak Batara. Yang pertama adalah tadi pengaturan logistik dengan baik begitu. Tapi ini kan memang masih menjadi kendala utama ya dalam industri pangan kita khususnya berkaitan juga dengan beras begitu. Nah, apakah dengan kondisi yang ada saat ini mungkin ada special regulation ataupun juga regulasi tertentu begitu untuk membantu agar logistik ini bisa lebih baik lagi di tengah kondisi tadi ya ancaman kenaikan harga beras dan juga pasokan. Dan di satu sisi juga tadi ada poin yang kedua berkaitan dengan produksi di tahun 2023. Nah, untuk sejauh ini untuk pendataan dan juga kondisinya sendiri seperti apa, Pak Batara? Ya saat ini sebenarnya kan kalau kita lihat produksi kita itu kan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, artinya pada saat kita panen raya itu harusnya kan bisa kita kelola dengan baik sehingga perputaran barang itu tidak memicu harga ya. Yang ini yang mungkin yang perlu kita cermati ya di daerah-daerah sentra, contohnya misalnya Indramayu, Banyuasin segala macam itu ya mungkin harus lebih
kita rapikan logistiknya agar itu dikelola di sana berasnya, sehingga rantai pasoknya bisa langsung dari sentra-sentra itu ke konsumen yang membutuhkan. Dan memang saat ini kan banyak pola ya, artinya bisa beras ini masuk lagi ke Cipinang dulu, Cipinang nanti distribusi lagi ke tempat lain, yang tempat lain lagi distribusi lagi ke toko atau ke pasar. Jadi memang rantainya sangat panjang ya. Jadi ini mungkin harus kita sama-sama dengan Bulog nantinya yang mulai memetakan atau mengurangi sirkulasi yang sangat panjang nantinya dapat mempengaruhi sebenarnya harga efektif yang bisa kita lakukan dari perbaikan rantai pasok. Itu Mbak. Oke, koordinasinya tadi untuk mengurangi sirkulasi ataupun juga rantai pasok begitu yang panjang seperti apa, Pak Batara? Ya salah satunya artinya kan kalau Bulog kan banyak gudangnya, artinya kita coba kerjasama dengan Bulog agar gudang-gudang itulah yang kita jadikan sebagai tempat kita untuk menata hasil-hasil panen di daerah sentra. Contohnya yang seperti yang sampaikan Mbak, jadi Indramayu itu kan produksi padi paling tinggi di Indonesia, tapi belum tentu penggilingan atau gudang di sana itu bisa melakukan proses produksi beras di sana. Jadi gabahnya beredar kemana-mana, Bu. Misalnya bisa ke Jawa Timur, malah bisa ke Sumatera Selatan atau ke Lampung, sehingga ya kalaupun itu terjadi harapan kita tidak lagi misalnya dari logistik itu kembali lagi ke rantai misalnya distributor lagi baru ke toko. Jadi kalau bisa langsung ke lokasi-lokasi konsumen yang diperankan oleh teman-teman Bappenas dengan Bulog gitu Mbak. Oke, baik. Tapi apakah ada upaya tersendiri begitu, Pak? Tadi kan Anda menyebutkan, mencontohkan Indramayu ini produsen utama, tapi penggilingan atau gudangnya cukup jauh begitu. Apakah memang ada upaya yang dilakukan untuk mungkin mendekatkan lokasi penggilingan ataupun juga gudangnya dekat dengan daerah-daerah penghasil ataupun juga tanaman padi berasal begitu, Pak Batara? Ya kita setiap tahun itu sebenarnya memberikan fasilitas penggilingan ya untuk teman-teman sentra-sentra, dan kedua kita memberikan juga fasilitasi panen saya melalui combine harvester ya. Jadi ini juga sebenarnya salah satu upaya kita melalui penggunaan combine harvester itu meningkatkan produktivitas, sehingga kehilangan hasil kita itu pada saat panen apabila digunakan melalui manual atau power thresher bisa meningkat karena penggunaan combine harvester. Kedua yaitu tadi Mbak, jadi memang karena sistemnya panen itu adalah serempak, artinya tidak lebih dari 1 bulan atau misalnya 1 bulan 1 sampai 1,5 bulan ya, kemampuan dari infrastruktur penggilingan itu ya tidak cukup Mbak. Jadi ya memang harus bergeser, tapi pergeseran itu jangan menciptakan lagi rantai-rantai yang sangat panjang, karena tidak mungkin juga satu daerah produksinya itu langsung dikelola secara total dengan penggilingan yang ada, kecuali penggilingannya ditambah secara signifikan, karena kebutuhan penggilingan kan Mbak, jadi cara prosesnya kan ada kapasitas terpasangnya, jadi tidak serta-merta bisa langsung dibikin pasang, misalnya ada panen misalnya 200.000 ton kita pasang langsung 200.000 ton dalam sebulan, itu membutuhkan infrastruktur. Sementara penggilingan yang lain kan sudah berdiri dari lama ya, sehingga ini memang sudah budaya peredarannya seperti itu. Tapi yang perlu kita kelola adalah yang seperti tadi itu, kita tingkatkan tetap kapasitas penggilingan di daerah sentra. Kedua, sistem logistiknya mungkin kita harus tata lagi, kita telusuri dengan baik. Dan kedua, setelah dari posisi itu ya jangan panjang lagi rantainya, kalau bisa langsung kepada konsumen. Itu langsung memutus artinya sistem margin yang beredar di setiap rantai gitu Mbak.